Dengan efektif ini juga secara tidak langsung kita mengurangi risiko-risiko yang timbul. Nah, ini saya kembali lagi ke di depan tadi, kita dengan operasi yang end to end yang begitu besar. Kita harus meng-create values dari setiap yang kita jalankan. Ini ada bukunya namanya Creating Financial Values. Pertama, kita bisa mengambil dari lebih efektif melakukan setiap operasi kita gitu. Dengan efektif ini juga secara tidak langsung kita mengurangi risiko-risiko yang timbul. Nah, ini saya kembali lagi ke di depan tadi, kita dengan operasi yang end to end yang begitu besar, ini sangat tidak mungkin kalau kita masih manual gitu. Jadi memang harus by system, mengurangi risiko, mengurangi adanya kesalahan di dalam laporan keuangan kita. Dan ini menjadi kunci juga bagaimana si organisasi ini bisa lebih sustain. Dan yang kedua ini dari sisi financial management. Financial management ini kita contohnya untuk capital structure. Capital structure itu perbandingan antara hutang dan modal yang harus seimbang. Bagaimana mengembalikan hasil selama setahun kepada pemegang saham melalui dividend policy dan aspek-aspek manajemen lainnya. Ini banyak sebetulnya turunannya, tapi mungkin akan dibahas lebih lanjut nanti di sesi kedua nih, nanti Ibu Kartika. Being more efficient ini lebih ke profitability di dalam laporan keuangan. Jadi kalau di laporan keuangan kita bahas ya, mungkin kita akan mengulang-ulang mengenai laporan keuangan nih. Laporan keuangan itu dia hanya terdiri dari 4. Yang kita kenal selama ini biasanya hanya profit and loss kan. Tapi sebetulnya ada lagi balance sheet kita lihat di situ, terus kemudian kita lihat ada cash flow, dan ada satu lagi adalah perubahan di dalam ekuitas, changes in shareholders equity gitu. Nah, 4 laporan keuangan ini sebetulnya kita menggunakannya secara ganti berganti dan tidak bisa hanya dilihat satu persatu gitu. Jadi harus dilihat secara keseluruhan untuk melihat values yang di-generate oleh perusahaan ini sudah terjadi atau belum. Yang keempat melalui opportunis. Jadi kita maximize profit. Jadi kalau kita lihat ya, saya ceritakan singkat mengenai profit and loss. Jadi di dalam profit and loss kan kita bicara tadi ada omset, ada revenues, ada cost-nya, terus kemudian ada sales, general, administration, expenses, ada other income, ada pembayaran pajak, dan kemudian baru sampai ke net income. Nah, di setiap cost itu sebetulnya kita bisa memaximize profit kita melalui efisiensi dan efektivitas cost yang kita lakukan. Adanya sistem yang terintegrasi itu membuat kita memudahkan kita untuk melihat cost mana yang bisa kita lebih efisienkan. Ada banyak toolsnya, nanti kita bisa lihat ke depan ya. Terus kemudian by doing new things, different things, ini diferensiasi pasar dan kemudian spesialisasi.